berkorban dan kepada rekan-rekan saya. Hari ini saya akan mempresentasikan bimbingan klasikal aksi keempat saya kepada Bapak Ibu Guru, kemudian Rafael dan Bapak Pamon, agar nanti memberikan masukan kepada presentasi yang saya tampilkan. Terima kasih. Ibu sekalian, senang sekali ya. Terima kasih Ibu ucapkan karena anak-anak Ibu sudah hadir tepat waktu untuk melaksanakan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Anak Ibu Martiti, bagaimana kabarnya? Kemudian anak Ibu Roberta? Baik. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita, Ibu mau minta anak Ibu si Chandro untuk memimpin doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai Tuhan aktivitas kami, Tuhan. Saya Tuhan membukakan hati bahkan pikiran kami, Tuhan, supaya apa yang menjadikan kami dulu kami dapat kami terima ya Tuhan dari kami. Terima kasih. Sekarang sebelum kita melanjutkan layanan kali ini, Ibu mau ngabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Adelina, oke. Kemudian Agnes, Anesia, Cando, Christian, Gombo, Jo Frialdi, Juventus, Putri Manurung, oke, Digado. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini anak-anak Ibu sudah hadir semua ya. Baik, sebelum kita ke tahap kegiatan, marilah kita melakukan ice breaking. Kepada seluruh anak didik kami, mari kita berdiri semua. Jadi ice breakingnya hari ini adalah Marina menari di atas menara. Tujuannya apa, Naku? Supaya kita mampu mengetahui bahwa kita itu punya kelebihan, punya keunggulan. Baik, instruksinya seperti ini. Pertama, coba kalian perhatikan dulu ya. Oke, kita tebarkan dulu senyum kita kepada teman kita. Oke, terima kasih. Baik, perhatikan Ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, sekarang Ibu yang bernyanyi dan Ibu akan perhatikan kalian sejauh mana kalian bisa konsentrasi mengikuti game kita ya. Game 1, 2, ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, menari di atas Marina, Marina menari di atas menara. Oke, stop sampai di sini. Oke, silakan duduk. Baik, Ibu lihat anak Ibu pada bersemangat semua ya. Ya, kita apa yang menjadi keunggulan kita? Nah, setelah kita tahu apa potensi diri kita, apa kelebihan kita, yang kedua, kita akan mampu menilai diri kita. Oh, sebenarnya saya seperti ini ya. Jadi ada pertanyaan, who am I? Siapa saya? Nah, yang ketiga, setelah kita mampu menilai diri kita, siapa diri kita, kemudian yang ketiga, kita akan mampu membuat target-target ke depannya. Target apa, Ibu? Ada target
target jangka pendek. Kemudian ada target jangka menengah, jangka panjang. Nah, setelah ini nanti, setelah tamat SMA, saya nanti mau ke sana. Kemudian yang saya lakukan seperti ini. Tapi jauh sebelum hari usaha yang saya lakukan ini sudah maksimal atau belum ya? Jadi kita buat refleksi ya. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui target-target kita ke depannya, kita bisa melaksanakannya lebih maksimal. Dan nanti tahap yang terakhir di pertemuan kedua, kita nanti akan membuat pohon karir. Pohon karirnya seperti apa, Bu? Nah, pohon karirnya nanti kamu akan menempelkan masing-masing apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi harapanmu. Kamu tempelkan nanti di pohon harapan. Dari mana, Bu? Nah, nanti Ibu akan membagikan tes multiple intelligence, yaitu tes bakat kecerdasan majemuk. Nah, di sana nanti kita tahu, oh, saya dominannya di sini ya, bakat saya ada di sini ya, minat saya ada di sini ya. Oh, ternyata profesi saya yang sesuai kalau dilihat dari minat saya seperti ini. Oke, jadi itu yang menjadi tujuan layanan kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak Ibu sudah siap mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap. Sekali lagi Ibu tanya, sudah siap? Siap. Oke, terima kasih buat partisipasi anak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kegiatan inti. Dan di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama, kemudian barisan 3 dan 4 menjadi kelompok 2. Baik, sebelum kita melakukan layanan lebih jauh, Ibu mau tanya, anak didik kami nanti silahkan angkat tangannya dan berdiri. Kemana ya setelah SMA? Coba anak Ibu si Daniel, silakan nak. Nah, tamat SMA, rencana mau bekerja. Ya, si Daniel katanya setelah tamat SMA dia nanti rencananya bekerja. Si Robert kan? Setelah tamat SMA nanti saya berencana ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Iya, melanjutkan ke pendidikan jenjang tinggi. Bagaimana dengan anak Ibu si tadi? Rencana saya setelah tamat SMA saya akan bekerja. Ya, ada yang bekerja. Kemudian anak Ibu Ricardo. Setelah saya tamat SMA, saya akan melamar. Melamar jadi apa nakku? Tentara. Oke, tentara. Anak Ibu si Mary. Setelah tamat SMA, rencana saya ingin menjadi biarawati. Ya, ada yang ingin menjadi biarawati. Sungguh mulia ya. Kemudian anak Ibu si Agnes. Setelah tamat SMA, saya akan melanjut kuliah. Kira-kira kuliahnya kemana nakku? Kalau misalnya kuliahnya tujuannya ke Sulawesi. Oke, Sulawesi di luar dari Sumatera Utara ya. Bagaimana dengan anak Ibu yang lain? Oke, silakan Jessica. Setelah tamat SMA, saya akan melanjut kuliah di Lampung. Lampung. Bagaimana dengan yang lain? Yang belum punya cita-cita, silakan angkat tangannya. Yang belum punya cita-cita.
Baik, ternyata semua sudah punya. Namun pilihannya itu ada yang bekerja, kemudian ada juga yang ingin melanjut ke pendidikan lebih tinggi. Ya, jadi untuk mencapai itu semua kita butuh usaha ya. Ya, mulai dari sekarang kita harus bisa membuat jadwal. Nah, jangka pendeknya nanti saya tamat dulu SMA. Yang saya lakukan, saya harus belajar dulu, privat dulu saya, atau saya bentuk diskusi kelompok belajar. Oke, di sini baik Ibu akan menayangkan sebuah video tentang mengembangkan potensi diri ya. Baik, sembari kalian melakukan diskusi ya, sambil kita ikuti video yang di depan ya. Belajar sambil bekerja ya. Dengan cermin, dengan mengenali diri sendiri, itu kamu akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi diri. Kedua, menentukan tujuan hidup. Tentu saja, kita harus memiliki tujuan dalam hidup. Kalau tidak mengenal tujuan hidup ini, kita tidak akan maju. Mungkin maju, setidaknya kalau kita berpindah tempat, kita hanya akan sampai di tempat yang tidak kita inginkan. Itu tidak memiliki tujuan hidup. Oleh karenanya, inilah tujuan hidup. Ketiga, menemukan motivasi hidup. Motivasi adalah bahan bakar dan banyak kendaraan kita untuk mengembangkan potensi diri bisa mogok dan tak jalan kemana-mana. Demikian motivasi hidup. Setidaknya coba pertanyaannya, kenapa aku harus memulainya? Namun, masalahnya sudah kita malas atau tidak tahu ilmunya, atau kita bertemu dengan para pencuri kemuliaan yang mengeluarkan energi negatif yang berkata aku tidak bisa, atau kamu tidak memiliki teman-teman yang mendukung kamu. Bergabunglah dengan expert. Mari bersama kita. Oke, baik. Silakan kamu lanjutkan. Jadi boleh masing-masing, mungkin nanti saya mau ke Universitas Brawijaya, jadi masing-masing bisa memberikan mana nanti yang jadi kampus pilihan terbaiknya, itu yang di pendidikan lanjutan, kemudian yang di informasi dunia kerja. Nah, mungkin setelah tamat SMA nanti saya mau bekerja di mana ya gitu. Jadi masing-masing bebas menuliskan, oke? Kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu mulai dari si Welia. Silakan aku berdiri. Setelah saya tamat SMA, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di jenjang perguruan tinggi pada Universitas Jambi. Menurut saya, jika saya melanjutkan pendidikan saya, pasti akan menambah wawasan saya. Ya, memang benar bahwa semua ujungnya pasti akan bekerja. Akan tetapi bedanya otomatis yang kuliah dengan yang hanya tamat SMA saja, wawasannya sudah berbeda. Dan bahkan apalagi dalam negara kita saat ini sudah banyak pengangguran, apalagi yang hanya tamat SMA, bahkan yang tamat D3 atau S1 pun kadangkala ada yang pengangguran. Jadi itu menurut saya mengenai perguruan tinggi. Oke, berikan tepuk tangan aku. Kemudian anak Ibu Agnes. Silakan Nak, dari kelompok
1. Setelah saya tamat SMA, saya akan melanjut ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kuliah, dan saya akan mengambil kuliah di Sulawesi dengan jurusan Fakultas Kedokteran. Mengapa saya memilih ingin melanjut? Karena di zaman sekarang lebih kebanyakan anak SMA ataupun yang sederajat kadang bekerja dan kadang tidak, dan lebih banyak wawasannya yaitu kepada anak yang kuliahan. Sedangkan yang S1 dan D3 saja belum tentu bisa mendapat kerja yang lebih spesifik. Tetap untuk yang sekarang, apalagi di Fakultas Kedokteran, banyak yang berminat ke sana. Ya, bagus. Anak Ibu Marsiti. Setelah SMA saya melamar jadi pendidik. Jika gagal, saya akan bekerja untuk bela diri di Misiun Jaringan Indonesia. Dan jika gagal, juga saya akan tukar pendeta. Ya, terima kasih. Ada lagi yang dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan? Daniel, sudah tadi ya? Oke, kemudian yang dari kelompok 2. Coba anak Ibu Roberta. Informasi dunia kerja. Dunia kerja adalah tujuan dan sekaligus harapan dari semua orang, baik yang tamatan rendah ataupun tamatan sarjana. Dapat bergabung dengan ke dunia kerja tentu menjadi impian bagi semua orang. Tidak ada yang menginginkan dirinya hanya akan menjadi pengangguran. Untuk masuk dunia kerja tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan harus mempersiapkan skill dan usaha yang maksimal. Semakin bagus potensi seseorang, maka akan membuka peluang bagi kita untuk bergabung ke dunia kerja. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia melalui kemampuan untuk mengembangkan, mengelola, dan menguasai alam semesta. Itu menurut saya mengenai informasi dunia kerja. Kita berikan tepuk tangan. Buat anak Ibu Clara, silakan aku. Informasi tentang dunia kerja. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin langsung terjun ke dunia kerja, baik itu membangun usaha sendiri, ingin menjadi TKW atau kerja di PT perusahaan. Yang intinya itu semua adalah usaha dari kita sendiri dan kerja keras dari diri masing-masing. Yang intinya di mana ada usaha pasti ada hasil. Kesuksesan bukanlah kesuksesan itu datang dari diri sendiri, dari usaha kita sendiri. Dan jika kita ingin sukses bukan karena harus sekolah dulu. Oke, terima kasih buat presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang yang mau tanya, untuk kelompok 1 apakah ada tanggapan lagi tentang hasil presentasi dari kelompok 2? Silakan ditanya. Tidak ada? Baik, seperti yang disampaikan oleh anak-anak Ibu sekalian. Jadi nantinya setelah tamat SMA ada yang kuliah, kemudian ada juga yang bekerja. Dan untuk mencapai itu semua, salah satu kuncinya tadi seperti yang disampaikan oleh teman kamu Clara adalah usaha. Dan usaha itu harus dibarengi dengan doa. Iya, doa. Nah, untuk mencapai itu semua, seperti yang Ibu tampilkan tadi dan seperti yang kamu lihat tentang potensi diri. Nah, pertama kita harus mengenal apa yang menjadi kelebihan kita. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu sekalian menuliskan masing-masing 2 potensi diri menurut dirimu sendiri. Silakan. Apa yang menjadi
kelebihan atau keunggulan kita. Mampu menilai yang menjadi kelebihan atau keunggulan masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta kamu duduk berpunggungan. Silakan. Dan perhatikan yang di sebelah kiri Ibu, tolong kamu letakkan dulu kertas sama penanya. Dan yang di sebelah kanan Ibu, tolong kamu kasih kertas kamu kepada teman yang di belakang kamu. Oke? Masing-masing memberikan teman yang di sebelahnya. Oke? Yang di sebelah kanan tetap posisi awal. Sekarang Ibu minta yang di sebelah kiri Ibu, kamu tuliskan apa yang menjadi kelebihan dari teman kamu. Silakan. Ya, silakan. Menghadap ke belakang temanmu ya. Sudah? Belum? Maksimal 2 atau 3. Oke, baik. Sekarang tukar posisi. Yang dari sebelah kanan menyampaikan kelebihan temannya. Oke, baik. Kalau sudah siap, kembali duduk dengan posisi semula. Dan kertas yang tadi silakan diberikan kepada masing-masing temannya. Nah, Ibu mulai nanti dari sebelah kanan. Jadi William nanti menyampaikan seperti ini. Kelebihan saya adalah 1, 2. Dan di mata teman saya adalah 1, 2. Sebutkan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Oke, kita mulai dari Welia. Silakan nak. Kelebihan yang ada pada diri saya yang pertama memiliki sifat kepemimpinan baik dalam organisasi kerohanian, dan yang kedua senang membantu orang lain. Dan teman saya senang membantu orang lain, bijak dalam mengambil keputusan, penyayang. Oke, bagus. Lanjut dengan teman di sebelahnya. Kelebihan saya penyayang
dan suka menghibur orang lain. Di mata teman saya penyayang, suka membantu orang lain, dan suka menghibur orang lain. Oke, lanjut. Kelebihan saya, pertama jiwa kepemimpinan dalam organisasi, yang kedua selalu percaya diri dan sabar, dan yang kelebihan saya menurut teman saya yang pertama sopan terhadap sesama, yang kedua ramah. Ya, Agnes. Yang menjadi potensi diri atau kelebihan saya, yang pertama percaya diri, kedua bersikap ramah kepada sesama. Menurut teman saya, kelebihan saya yaitu sopan terhadap guru, yang kedua mengikuti kegiatan sekolah atau paskibra atau yang lainnya. Oke, lanjut. Kelebihan saya penyabar, dapat bermain bola dan bikin olahraga. Menurut Jessica, saya menjadi orang yang penyabar, dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya, luar biasa ya. Oke, Jessica. Kelebihan saya sendiri bisa mengendalikan diri dan dapat beradaptasi di lingkungan baru. Menurut pandangan teman, saya adalah suka heboh dalam hal apapun dan baik dalam bergaul. Ya, lanjut. Kelebihan saya menurut diri saya sendiri, satu, saya gemar membaca, dua, saya gemar melaksanakan eksperimen, dan saya suka melaksanakan penelitian. Kelebihan saya menurut pandangan teman saya, satu, senang menggali suatu informasi, yang kedua, pintar dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Lanjut. Kelebihan yang saya miliki menurut diri saya sendiri, satu, memiliki jiwa kepemimpinan, dua, senang merawat dan menjaga anak kecil maupun orang yang lebih tua, tiga, peduli dengan lingkungan sekitar. Dan kelebihan yang saya miliki menurut teman saya, satu, saya rapi dan rajin, dua, suka membaca buku, tiga, kritis terhadap suatu masalah. Oke, kemudian si Clara. Kelebihan saya yang pertama, mudah beradaptasi dalam lingkungan yang baru atau mudah bergaul dengan orang baru. Yang kedua, aktif dalam mengambil tugas liturgia gereja. Yang ketiga, dan cepat menangkap dalam perhitungan. Kelebihan saya menurut pandangan teman saya, yang pertama, cepat tangkap dalam ilmu matematika. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, periang. Ya, Mary. Kelebihan saya yaitu pertama, penyabar. Yang kedua, cinta terhadap lingkungan. Yang ketiga, mudah beradaptasi di tempat yang baru. Dan menurut pandangan teman saya yaitu pertama, penyabar, yang kedua, aktif dalam lingkungan gereja. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan anak Ibu Martiti? Kelebihan saya bisa melukis, memiliki jiwa pemimpin, mampu menarik mobil. Menurut teman saya, memiliki jiwa pemimpin, selalu. Oke, bagaimana dengan Ricardo? Kelebihan saya adalah saling menghargai, penyayang, mudah memaafkan. Menurut teman saya, penyayang mandiri. Ya, mandiri yang luar biasa. Ya, kemudian anak Ibu Daniel. Kelebihan saya suka dalam gambar, rendah hati. Menurut teman saya satu, ramah, dua, rajin. Iya, ramah dan rajin. Jadi kita tahu setiap kita ketemu dengan si Daniel, dia akan memberikan senyumannya yang paling indah. Ya, anak Ibu si Gombong. Kelebihan saya menurut saya, pertama, senang terhadap olahraga, percaya diri, dan suka menolong. Kelebihan saya menurut teman saya yaitu mudah bergaul, sopan, ramah, dan dapat percaya. Oke, baik. Jadi masing-masing anak Ibu tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi keunggulan. Kemudian
teman kamu juga tadi sudah memberikan penilaian kepada teman kamu. Nah, mungkin saya punya kelebihan seperti ini, tapi saya tidak melihat, dan teman saya melihat itu. Jadi ada kelebihan kita atau ada bakat kita yang terpendam, yang tidak kita tahu, tapi orang lain tahu. Jadi sungguh jadi motivasi untuk kita ketika kita mengetahui, wah, kelebihan saya rupanya seperti ini ya. Saya orangnya mandiri, saya orangnya jujur. Kemudian teman saya mengatakan, oh, saya itu punya jiwa kepemimpinan. Saya itu orangnya kreatif, sabar, atau ya punya jiwa dalam olahraga. Oke? Baik. Di sini seperti yang Ibu sampaikan tadi, Nakku, kita akan membuat tes multiple intelligence. Jadi, setelah kita tadi mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita, kemudian kita mampu menilai diri kita dari sisi yang positif, sekarang kita akan mampu mengetahui bakat dan minat kita. Mungkin yang pertama, saya unggul di musik, atau ada yang ingin jadi pecinta alam. Jadi nanti dari sini kita tahu, Nakku, dari sini nanti akan direkomendasikan profesi kamu yang seperti apa. Dilihat dari bakat dan minat kamu. Jadi nanti di pertemuan kedua kita akan melihat, oh, ternyata bakat saya di bidang musik, atau bakat saya di bidang pengacara. Jadi sudah tertera nanti jelas kita atau profesi kita direkomendasikan cocoknya jadi apa gitu. Kan bagus kan, Nakku, kalau kita sudah tahu bakat dan minat. Iya, minat. Kalau nggak kita tahu, nanti ya udah, nanti saya setelah tamat dari SMA, saya mau kuliah di Unimed, saya ambil nanti jurusan olahraga. Ternyata bakat dan minat kita nggak mengarah ke sana, Nakku. Jadi nggak ada lagi istilahnya nanti, ah udahlah saya ikut teman aja lah. Atau saya nanti mau masuk ke FMIK, Bu, saya mau mengambil jurusan matematika, tetapi kita nggak punya keahlian di situ, Nakku. Ah, FMIK kan bergengsi gitu. Jadi apapun yang menjadi tujuan hidup kita, apapun yang menjadi motivasi kita, dan harus disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan pengetahuan, potensi, atau disesuaikan dengan bakat dan minat yang kita miliki. Ya, supaya kedepannya nanti lebih mantap dalam mencapai target atau impian masa depan. Oke, baik. Di sini Ibu akan bagikan satu persatu angket multiple intelligence. Jadi nanti untuk pertemuan kedua, nanti kita sudah melihat hasil, dan nanti itu akan kita tempelkan di pohon karya.
lain. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Jawab dengan keadaan diri kita yang sejujur-jujurnya, bukan melihat hasil dari orang lain. Kenapa bilang seperti ini? Karena setiap orang itu punya keunggulan yang berbeda, punya potensi yang berbeda. Mungkin si Agnes tidak unggul di bahasa Indonesia, tapi dia unggul di matematika. Atau si Bongbong unggul di bahasa Inggris, tetapi si Cando unggulnya di biologi. Jadi kita itu tidak harus sama, kita itu berbeda. Oke? Cara pengerjaannya seperti ini. Jikalau memang kita atau pernyataan ini sangat sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya, kita jawab sangat setuju. Kalau tidak sesuai, buat sangat tidak setuju atau tidak setuju. Sesuai dengan keadaan kamu sebenarnya, sesuai dengan kenyataan. Kenyataan itu tidak dibuat-buat ya. Jangan karena ingin skor tinggi kamu buat 5 semua, padahal tidak sesuai dengan diri kamu. Oke? Silakan. Kalau 4 menit lagi, mungkin ini nanti akan kita kerjakan di rumah dan nanti hasilnya dikirim lewat WA. Jadi ibu mau minta 1 atau 2 orang yang memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini. Silakan, Roberta. Jadi melalui pertemuan pada saat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan melalui materi yang telah Ibu berikan dapat membantu kami memberikan pengarahan dan mempersiapkan diri kami untuk kedepannya kami lebih bijak lagi kami menentukan atau melanjut ke dunia kuliah atau dunia kerja. Melalui materi hari ini juga kami dapat belajar bahwa untuk menjadi seorang yang sukses di masa depan tidaklah hal yang mudah, melainkan membutuhkan usaha dan skill yang bagus. Jadi hanya itu yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Satu lagi dari si Clara. Dari pertemuan kita pada hari ini, dari bimbingan yang Ibu berikan, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai kesuksesan dapat dari berbagai cara, baik itu terjun dalam dunia kerja maupun terjun dalam dunia perkuliahan. Yang pada intinya semua adalah usaha dari diri kita sendiri dan kerja keras dari diri kita sendiri. Baik, berikan tepuk tangan. Jadi benar, dengan adanya layanan hari ini, kita akan semakin mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi potensi kita. Kita mampu menilai diri kita. Kemana nanti saya setelah saya tamat SMA, bekerja atau kuliah? Kemudian apa yang menjadi target saya? Mungkin jangka pendek 1, lulus dulu SMA, kemudian yang kedua ikut privat dan seterusnya. Baik. Nah, dan untuk selanjutnya yang menjadi kegiatan lanjut kita di pertemuan kedua, kita akan menampilkan hasil dari tes angket multiple intelligence. Jadi nanti kalian sudah melihat, oh ternyata rekomendasi profesi saya ke sini, dan itu nanti kita tempelkan di pohon atau pohon harapan. Oke, jadi demikian dulu kegiatan layanan kita hari ini. Mari kita tutup atau kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh anak Ibu Agnes. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberkati proses pembelajaran yaitu bimbingan konseling kami. Semoga bimbingan konseling ini dapat berguna bagi kehidupan kami untuk masa depan. Sekian doa kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Oke. Jadi kita buat lagu penutup gelang sepatu gelang atau sayonara. Yang mana? Sayonara. Kita bernyanyi. Mari kita sama-sama 1, 2 ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Demikian kegiatan kita sudah berakhir. Diharapkan kepada anak ibu